Tulang tengkorak atau kranium berfungsi untuk melindungi otak dan struktur sensorik seperti mata dan juga telinga. Yang kedua, tulang rahang bawah atau mandibula berfungsi untuk membantu mengunyah dan berbicara, serta sebagai tempat melekat otot-otot pengunyahan. Yang ketiga, ada tulang pipi atau zygomatic bone berfungsi untuk membentuk struktur wajah dan juga untuk melindungi mata. Vertebra cervical atau tulang leher berfungsi untuk menopang kepala dan memungkinkan gerakan leher seperti fleksi, ekstensi, dan rotasi. Lalu tulang sternum atau tulang dada berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru dan tempat melekat rusuk. Lalu tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di dada seperti paru-paru dan jantung dan membantu mekanika pernafasan. Clavicula atau tulang selangka berfungsi untuk menghubungkan anggota atas ke badan dan menjaga jarak antara bahu dari dada. Scapula atau tulang berikat berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot lengan atau bahu. Humerus atau lengan atas berfungsi untuk menyangga atau menopang dan menggerakkan lengan atas. Tulang ulna berfungsi untuk membantu gerakan lengan bawah dan juga menstabilkan siku. Yang selanjutnya ada tulang radial. Tulang radial berfungsi untuk memungkinkan rotasi lengan bawah dan juga membantu gerakan pergelangan tangan. Yang selanjutnya ada tulang carpalia. Tulang carpalia berfungsi untuk mengoptimalisasikan gerakan pergelangan tangan. Tulang pelvis atau tulang panggul berfungsi untuk menseimbangkan tubuh dan menjaga organ-organ reproduksi. Tulang mata kapal atau tulang tapak tangan berfungsi untuk memberikan tumpuan pada saat menggenggam, mendorong, dan memberikan keseimbangan pada saat melakukan pergerakan sesuatu. Tulang palanya atau tulang jari berfungsi untuk membentuk struktur jari dan memberikan gerakan presisi dan fleksibel. Tulang ekor atau kaki menopang ketika duduk, tempat melekat ligamen, dan otot dasar panggul. Ilium atau pinggul menopang berat badan ketika berjalan dan berdiri, dan tempat melekat otot. Pubis membentuk bagian depan pelvis dan melindungi organ reproduksi. Tulang femur atau tulang paha berfungsi untuk menopang tubuh bagian bawah bergerak dan menjaga keseimbangan tubuh. Tulang patella yang berbentuk segitiga berfungsi untuk melindungi sendi dan bergerak seperti menekuk atau meluruskan kaki. Tulang tibia atau tulang kering berfungsi untuk menjaga atau menopang tubuh utama di bagian bawah. Tulang fibula atau tulang betis yang berfungsi untuk membantu menstabilkan pergelangan kaki dan sebagai tempat melekatnya otot. Tulang tarsal atau tulang pergelangan kaki yang berfungsi untuk membantu menstabilkan pergelangan kaki dan menopang berat tubuh. Tulang metatarsal atau tulang telapak kaki berfungsi untuk membentuk pergelangan kaki dan menopang berat tubuh saat berdiri dan berjalan. Tulang palang. Tulang palang berfungsi untuk keseimbangan tubuh, tolakan saat berlari maupun berjalan. Kemudian tulang occipital atau tulang tongkrongan belakang berfungsi untuk melindungi otak bagian belakang terkait penglihatan dan keseimbangan. Kemudian tulang temporal berfungsi untuk melindungi otak bagian samping terkait pendengaran maupun keseimbangan serta fungsi otot terkait otot kepala maupun otot leher. Tulang parietal atau buniting itu untuk melindungi otak kiri dan kanan, dan nasal hidung untuk membantu struktur hidung dan membantu saluran pernapasan. Tulang palatinum membentuk atap rongga mulut dan bagian rongga hidung bawah, memisahkan rongga hidung dan sebagian mulut.
pada maksila bagian tengah di sini itu berfungsi sebagai membentuk struktur bagian tengah pada wajah untuk menopang gigi atas, membantu berbicara dan mengunyah. Lalu ada hyoid itu di bagian leher berfungsi untuk struktur laring, membantu menelan dan juga berbicara. Nah, kemudian di sini ada malleus atau telinga martil. Dia berletak agak dalam di tengah, lebih dalam lagi. Itu fungsinya untuk meluruskan getaran dari suara timpani ke telinga tengah lainnya. Ingus telinga landasan berfungsi untuk meneruskan getaran suara ke malleus dan stapes. Stapes telinga anguti berfungsi untuk menghantarkan getaran ke jendela oval bagian dalam telinga dan memperkuat transmisi suara. Selanjutnya, siloid process atau proses siloid lidah berfungsi untuk melekat otot-otot lidah dan tenggorokan. Di sini ada C1 atau atlas, fungsinya untuk menopang kepala dan menggabungkan kepala. Yang kedua ada axis C2 itu untuk merotasi kepala dan untuk menggelengkan kepala. Kemudian di sini ada sifoid, fungsinya untuk melekatnya otot diafragma dan otot perut bagian bawah.